Halo sobat sahabat tutorial organisasi, apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Pemilihan ketua kelas pada masing-masing sekolah secara umum dilaksanakan sebelum proses belajar mengajar dimulai di awal tahun pelajaran. Pemilihan ketua kelas tersebut dilaksanakan setelah siswa-siswa baru yang baru bergabung pada masing-masing sekolah ditetapkan dan ditempatkan pada masing-masing kelas, dan juga seiring dengan kenaikan kelas pada masing-masing sekolah. Perlu dipahami bahwa organisasi kelas yang merupakan organisasi sekolah adalah juga merupakan organisasi yang menerapkan dan juga mengimplementasikan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau demokrasi. Lalu, bagaimanakah proses pemilihan ketua kelas secara demokratis? Kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Pemilihan ketua kelas pada masing-masing kelas melalui musyawarah mufakat atau demokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan persamaan dari masing-masing siswa yang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas. Dan berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang merupakan proses pemilihan ketua kelas melalui musyawarah mufakat atau demokrasi. Yang pertama adalah sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan pada masing-masing kelas. Tentunya wali kelas telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa akan dilaksanakan pemilihan ketua kelas. Selanjutnya wali kelas tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh siswa-siswa yang ada di dalam salah satu kelas untuk menentukan bakal calon ketua kelas yang akan dipilih nantinya. Yang kedua adalah setelah siswa-siswa dalam salah satu kelas telah diberikan kesempatan oleh wali kelas untuk menentukan bakal calon ketua kelas, maka wali kelas tersebut dapat memimpin rapat pemilihan ketua kelas dengan agenda sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah siswa-siswa yang ada di dalam salah satu kelas menyampaikan bakal calon yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Kemudian yang kedua adalah jika terdapat salah satu bakal calon ketua kelas, maka proses penetapan ketua kelas dapat ditetapkan secara aklamasi. Yang ketiga adalah jika terdapat lebih dari satu calon ketua kelas yang diusulkan oleh siswa-siswa dalam salah satu kelas, maka proses pemilihan ketua kelas tersebut dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau lewat voting. Kemudian yang keempat adalah setelah pemilihan dan penetapan ketua kelas, baik itu dilaksanakan secara aklamasi, pemungutan suara, dan juga melalui voting, maka kelengkapan struktur organisasi kelas seperti wakil ketua kelas, sekretaris, dan juga bendahara kelas dapat juga dilaksanakan secara aklamasi melalui pemungutan suara dan lewat voting. Kemudian yang kelima adalah setelah pemilihan dan penetapan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, dan juga bendahara kelas sebagai pengurus inti dalam organisasi kelas, maka langkah selanjutnya yang dilaksanakan adalah memilih wakil siswa yang ada di dalam salah satu kelas selain pengurus inti untuk menjadi tim formatur, di mana tim formatur tersebut tentunya terdiri dari pengurus inti, yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara kelas, dan juga sekretaris kelas terpilih, dan juga wakil dari siswa-siswa dalam salah satu kelas yang bertugas untuk melengkapi pengurus dalam salah satu kelas, seperti melengkapi kelompok 7K ataukah seksi-seksi yang lain sesuai dengan struktur organisasi kelas pada masing-masing sekolah, sehingga dapat kita melihat bahwa implementasi pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau demokrasi yang secara umum diberlakukan pada masing-masing organisasi tentunya juga dapat diterapkan pada setiap sekolah, yang dapat terlihat pada saat pemilihan ketua kelas yang dapat dilaksanakan dan ditetapkan secara aklamasi melalui pemungutan suara dan juga lewat voting. Oke guys, semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang telah membahas seputaran organisasi, sehingga
bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.